Ngapain kamu nolong nenek itu? Sebentar lagi juga ada yang ngambil. Loh, Pak, dia butuh bantuan. Sudah, serahkan saja. Kalau kayak gitu saya kamu pecat. Pak, tolong jangan pecat saya. Ini sudah keputusan final. Pak, kasihanilah dia. Pergi sana sama nenek pengemis miskin itu. Tapi Pak, beliau butuh bantuan. Aku bilang pergi, jangan dekat-dekat bank ini. Matahari pagi baru saja menyapu bersih sisa-sisa kabut di kota itu. Arman, dengan tubuh tegapnya yang sudah sedikit membungkuk di usia 48 tahun, berdiri di depan pintu kaca geser Bank Mulia Sentosa. Napasnya membentuk uap tipis di udara pagi yang sejuk. Jari-jarinya yang berotet merapikan lipatan seragam coklat tua, memastikan lencana, satuan pengamanan, di dada kirinya lurus dan berkilat. Ritual pagi ini telah ia jalani selama 10 tahun, 5 hari seminggu, seperti detak jam yang bisa diandalkan. Pintu utama, titik terdepan. Disinilah kesan pertama nasabah dibentuk. Begitulah kata Pak Rendra, manajer cabang, dalam setiap briefing. Dan Arman memegang teguh kata-kata itu, meski tugasnya jauh lebih kompleks dari sekadar membuka pintu. Selamat pagi, Pak Arman. Laparnya tadi belum hilang nih, sambil nunggu buka bank. Sapa seorang ibu parubaya dengan keranjang belanja, Bu Rini, nasabah pensiunan pegawai negeri yang rutin datang pada tanggal 1. Selamat pagi, Bu. Wah, masih kuat nahan lapar? Nanti kalau sudah buka, saya bantu ambil nomor antreannya. Balas Arman sambil tersenyum, matanya yang sipit berkerut ramah. Ia hafal kebiasaan para nasabah tetap. Ada Pak Slamet, tukang becak yang menabung receh setiap Jumat. Ada Mbak Sari, karyawan swasta muda yang selalu buru-buru. Dan ada pula Pak Joko. Pak Joko adalah nasabah yang menarik perhatian Arman. Pria seusianya, berpakaian sederhana, biasanya kemeja lengan panjang polos dan celana chino, yang datang sebulan sekali, hampir selalu di hari Selasa. Yang membuatnya mencolok adalah kesederhanaan dan ketenangannya. Ia tidak pernah terburu-buru, selalu menyapa dengan anggukan, dan membawa tas kain biasa. Tapi dari cara ia mengisi formulir setoran dengan teliti, dan dari sekilas informasi yang pernah Arman dengar, tanpa sengaja, dari teller senior, setoran Pak Joko tidak pernah kecil. Ia seperti gunung es. Arman selalu melayankannya dengan hormat ekstra, bukan karena jumlah uangnya, tapi karena sikapnya yang selalu menghargai. Dik, koper sudah ditaruh di pojok kanan ya, biar tidak mengganggu jalan, kata Arman kepada seorang kurir yang membawa dokumen. Suaranya berat namun tidak menggertak. Ia mengatur lalu lintas manusia di lobi kecil itu sebelum bank resmi buka. Ia bukan sekadar penjaga fisik, tapi juga pengatur suasana. Kap, Pak Arman, tolong jagain sapu saya ya. Mau ke kamar kecil dulu, bisik Bu Asih, petugas kebersihan berusia 60-an, sambil menyandarkan sapu lidi di dekat posnya. Iya, Bu. Tenang saja, jawab Arman. Ia punya hubungan khusus dengan Bu Asih. Mereka sering berbagi bekal makan siang, dan Arman kerap mendengarkan cerita tentang cucu Bu Asih yang sedang kuliah. Di mata Arman, Bu Asih adalah bagian dari keluarga bank ini, sama pentingnya dengan manajer. Pukul 8.25, bel pintu berbunyi. Pak Rendra masuk, dengan setelan jas abu-abu yang tak pernah ada kusutnya, ramap disisir rapi ke belakang, membawa tas kulit mengilap. Matanya yang tajam langsung menyapu seluruh area. Pagi, Pak Rendra, sapa Arman dengan hormat, sambil membukakan pintu kaca. Pagi, jawab Rendra singkat. Matanya tertuju pada sehelai sobekan kertas tiket parkir yang tergeletak di lantai dekat pot tanaman. Arman, tolong itu dibersihkan. Ini sudah mau buka. First impression, Arman. First impression, katanya sebelum bergegas ke ruang kerjanya di belakang. Arman segera memunguti sampah itu. Ia sudah terbiasa. Bagi Pak Rendra, segala sesuatu harus sempurna, steril, dan terkontrol. Bank adalah temple of trust, katanya selalu. Dan temple of trust harus bersih dari hal-hal yang tidak teratur, termasuk mungkin dari hal-hal yang terlalu manusiawi. Pukul 8.30 tepat, Arman menekan tombol, dan pintu kaca geser itu terbuka dengan suara halus. Hari itu adalah hari Selasa yang biasa. Arman mengisi buku laporan hariannya, kondisi aman. Tidak ada kejadian mencurigakan. Ia duduk di bangku tinggi di posnya, matanya awas mengawasi keluar masuk orang, membantu mereka yang bingung mengisi slip, mengingatkan anak-anak yang berlarian agar tidak jatuh, dan sesekali melirik jam dinding. Pikirannya melayang sejenak ke rumah. Istri tercinta, Sari, pasti sedang mempersiapkan kue pisang yang akan ia jual keliling kompleks. Anak semata wayangnya, Dika, yang duduk di kelas 5 SD, mungkin sedang berangkat sekolah dengan seragam merah putihnya. Gajinya sebagai satpam memang tidak besar,
tapi cukup untuk menyewa rumah kontrakan kecil, membiayai sekolah Dika, dan sedikit menabung. Keamanan. Itu yang ia rasakan. Ia menjaga keamanan orang lain, dan pekerjaan ini memberinya keamanan untuk keluarganya. Siang hari, saat giliran makan siang, Arman duduk di kursi belakang dekat ruang server, membuka bekal nasi dan tempe orek buatan Sari. Bu Asih menghampirinya dengan bungkusan daun pisang berisi nasi dan sepotong ikan asin. Lagi masak banyak kemarin, Pak? Dibagi-bagi nih, katanya sambil duduk di samping Arman. Mereka makan dengan sederhana, berbincang tentang cuaca yang mulai panas, tentang harga cabai yang naik, tentang prestasi Dika yang ranking 3. Kadang saya mikir, Bu, kata Arman sambil menyeruput teh botolnya. Tugas kita ini, menjaga. Saya menjaga fisik, Bu menjaga kebersihan. Tapi intinya sama, supaya orang yang datang ke sini merasa nyaman, aman. Itu saja. Bu Asih mengangguk. Iya, Pak. Tapi sekarang kan susah. Orang-orang sibuk sendiri. Banyak yang lihat saya nyapu aja kayak lihat barang. Nggak ada senyum, nggak ada sapa. Cuma Pak Arman dan beberapa orang ini yang masih nganggap saya manusia. Percakapan mereka terputus oleh bel pintu. Pak Joko masuk, tepat seperti yang Arman perkirakan. Hari Selasa, pukul 13.30. Arman segera menelan makanannya, bergegas kembali ke posnya. Selamat siang, Pak Joko, sapa Arman sambil memberi hormat. Siang, Pak Arman, balas Pak Joko dengan senyum tipis dan anggukan. Matanya yang tenang berbinar. Lagi istirahat. Sudah hampir selesai, Pak. Silakan, saya antar ke meja customer service. Terima kasih, tidak usah repot-repot. Arman memperhatikan Pak Joko berjalan tenang ke meja setoran. Ada ketenangan yang memancar dari pria itu, ketenangan yang berbeda dengan ketegangan kaku Pak Rendra. Arman merasa nyaman melayani orang seperti ini. Hari itu berjalan normal. Tidak ada maling, tidak ada nasabah yang mengamuk. Hanya ada satu insiden kecil di mana seorang anak menangis karena ibunya lama mengantri, dan Arman berhasil menenangkannya dengan memberikan permen kopi dari saku seragamnya. Ia melihat Pak Rendra dari kejauhan mengerutkan kening, mungkin tidak setuju dengan pemberian permen itu karena bisa dianggap tidak profesional. Tapi Arman memilih untuk mengabaikannya. Senyum si anak yang sudah cerita lagi lebih penting. Saat jam pulang tiba, Arman melakukan ritual penutupan, memeriksa pintu-pintu samping, memastikan tidak ada yang tertinggal di lobi, dan mengucapkan selamat sore kepada karyawan yang keluar. Pak Rendra adalah yang terakhir, seperti biasa. Besok ada inspeksi dari area manajer, Arman. Pastikan seragam paling rapi, area depan bebas dari segala gangguan. Tidak boleh ada satupun yang mengganggu image bank. Clear? Instruksi Rendra singkat dan padat. Clear, Pak. Siap, jawab Arman. Ia berjalan menuju halte bis, seragamnya masih dikenakan dengan bangga. Rasa lelah di kakinya terbayar oleh bayangan senyum Sari dan celotehan Dika yang akan menyambutnya. Ia adalah Arman, Satpam Ban Mulia Sentosa. Seorang penjaga. Dan esok hari, ia akan kembali menjaga, seperti yang ia lakukan selama 10 tahun terakhir. Ia tidak tahu bahwa esok hari akan menjadi ujian terberat baginya, bukan sebagai satpam, tetapi sebagai manusia. Clear, Pak. Siap, jawab Arman. Ia berjalan menuju halte bis, seragamnya masih dikenakan dengan bangga. Rasa lelah di kakinya terbayar oleh bayangan senyum Sari dan celotehan Dika yang akan menyambutnya. Ia adalah Arman, Satpam Ban Mulia Sentosa. Seorang penjaga. Dan esok hari, ia akan kembali menjaga, seperti yang ia lakukan selama 10 tahun terakhir. Ia tidak tahu bahwa esok hari akan menjadi ujian terberat baginya, bukan sebagai satpam, tetapi sebagai manusia. Keesokan harinya, langit seperti tembaga yang dipanaskan. Gelombang panas melanda kota, membuat udara di atas aspal bergetar dan napas terasa berat. Sesuai instruksi Pak Rendra, Arman berdiri lebih tegak dari biasanya di depan pintu bank Mulia Sentosa. Seragamnya sudah disetrika Sari hingga tidak ada satu kerut pun. Sepatunya mengilap meski sudah berumur. Area depan bank bersih sempurna, bahkan pot tanaman disusun dengan simetri yang hampir militer. Hari ini adalah hari inspeksi. Sepanjang pagi, Arman memainkan perannya dengan sempurna, menyapa dengan ramah namun formal, mengarahkan nasabah dengan gerakan tangan yang terukur, matanya terus mengawasi lingkungan. Sesekali, ia melirik jam. Pukul 10.30. Inspeksi dari area manajer telah berlangsung selama setengah jam di dalam ruang Rendra. Segala sesuatu harus berjalan sempurna. Tiba-tiba,
Perhatiannya tertarik pada sosok tua yang terhuyung-huyung di trotoar seberang jalan. Seorang nenek dengan baju kebaya sederhana dan kain batik lusuh, berjalan pelan sambil memegang sebuah kantong plastik hitam. Ia tampak kelelahan. Arman mengamatinya dengan naluri kewaspadaan yang biasa, namun juga dengan rasa prihatin. Cuaca hari ini terlalu kejam untuk orang seusia itu. Nenek itu mencoba menyeberang. Kakinya gemetar. Saat tiba di tengah-tengah jalan, tepat di depan bank, tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Ia berpegangan pada tiang rambu lalu lintas, lalu perlahan-lahan melorot, duduk terpeleset di atas trotoar yang panas, bersandar pada tiang tersebut. Kantong plastik hitam itu terjatuh. Isinya, beberapa botol air mineral bekas dan kertas koran, terserak. Arman menahan langkah. Aturannya jelas, ia tidak boleh meninggalkan pos tanpa izin, apalagi di hari inspeksi. Matanya mencari Bu Asih, tapi tukang sapu itu sedang bertugas di lantai 2. Ia melihat ke dalam lobi bank. Beberapa nasabah dan teller melongo keluar, namun tak seorang pun bergerak. Seorang ibu muda dengan anaknya malah menarik anaknya menjauh, berbisik, "Awas, nak, jangan dekat-dekat." Hati Arman tersayat. Nenek itu mengingatkannya pada almarhum ibunya. Ibunya juga pernah pingsan di pasar karena kepanasan, ditolong oleh orang asing yang baik hati. Ia melihat jam lagi. Pukul 10.45. Rasa kemanusiaannya berperang keras dengan disiplin kerjanya. Tunggu dulu, pikirnya. Mungkin ada orang lain yang menolong. Tapi tidak. Orang-orang lalu lalang menghindar. Seorang pengendara ojek online melambat, melihat, lalu kembali melanjutkan perjalanannya. Nenek itu menunduk, napasnya terlihat tersengal-sengal, tangannya yang keriput mencoba meraih botol air yang sudah kosong. Tidak bisa. Arman tidak tahan. Prinsipnya sebagai manusia mengalahkan aturan sebagai satpam. Dengan langkah cepat, ia meninggalkan posnya, mendekati nenek itu. "Nek, bagaimana ini? Sakit?" tanyanya sambil berjongkok, meneduhkan tubuhnya untuk menghalangi sinar matahari yang langsung menyambar wajah tua itu. Nenek itu mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca, bibirnya kering. "Air minum," bisiknya lirih. Arman segera bangkit. Ia lari ke pos satpamnya, mengambil botol air mineral miliknya yang masih penuh dan payung lipat yang ia sediakan untuk hujan-hujanan. Dalam perjalanan singkat itu, ia bisa merasakan tatasan dari dalam bank, tapi ia mengabaikannya. Kembali di samping sang nenek, Arman membuka botol air dan dengan hati-hati menyuapkannya ke mulut nenek itu. Ia membuka payung lipat dan menancapkannya di sela-sela paving block untuk memberikan bayangan. Dengan sapu tangannya, ia mengusap keringat di wajah nenek. "Sudah, Nek. Minum pelan-pelan." "Kepala pusing? Ada penyakit apa?" tanya Arman lembut sambil merapikan barang-barang nenek itu kembali ke dalam kantong plastik. "Maaf, Pak, capai saja. Mau ke puskesmas, tapi jalan jauh kepanasan," jawab nenek itu. Suaranya sudah lebih jelas. Terima kasih banyak." "Tidak usah terima kasih, Nek. Di sini tunggu dulu, di bawah payung. Saya cari kursi." Arman melirik ke dalam bank. Ia melihat Bu Asih yang sudah turun ke lobi dan sedang melambai-lambaikan tangannya. Wajahnya cemas. Arman memberi isyarat agar Bu Asih membawakan kursi tunggu dari lobi. Namun, sebelum Bu Asih bergerak, sesuatu yang jauh lebih dingin daripada terik matahari menyapu punggung Arman. "Arman!" Suara itu seperti cambuk, memecah keheningan siang yang panas. Pak Rendra berdiri di pintu masuk bank, wajahnya merah padam, matanya nyaris melotot. Di belakangnya, berdiri seorang pria lain yang lebih tua dengan kemeja putih dan dasi, pastilah area manajer yang sedang inspeksi. Ekspresi pria itu netral, namun matanya mengamati dengan cermat. "Apa yang kamu lakukan? Kembali ke pos sekarang juga," teriak Rendra. Suaranya terdengar hingga ke seberang jalan, menarik perhatian lebih banyak orang. Arman membeku sejenak. Hatinya berdebar kencang. "Pak, ini ada nenek sakit, kepanasan. Saya hanya menolong sebentar," katanya mencoba menjelaskan. "Saya tidak peduli," hardik Rendra, melangkah keluar. "Pos kamu kosong. Kamu meninggalkan tugas tanpa izin. Itu melanggar prosedur keamanan level 1. Hari ini ada inspeksi, dan kamu malah bermain-main dengan pengemis di depan ban." Kata pengemis itu seperti pisau yang menancap di hati Arman dan nenek itu. Wajah nenek itu menyiratkan rasa malu dan sakit hati yang dalam. "Tapi, Pak," protes Arman lemah. "Tidak ada tapi. Masuk. Sekarang."
Rendra menunjuk ke dalam dengan gerakan kasar. Arman menatap nenek itu. Ia melihat air mata menggenang di sudut mata tuanya. Ia tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Dengan penuh hormat, ia berkata kepada sang nenek, "Nek, tunggu sebentar ya. Saya ambilkan kursi dulu." Ia beranjak, berjalan melewati Rendra dengan kepala tertunduk, masuk ke lobi. Suasana di dalam seperti ruang pembekuan. Semua karyawan, teller, security shift pagi, dan nasabah memandangnya. Ada yang kasihan, ada yang menghakimi, ada yang sekadar penasaran. Bu Asih dengan cepat mengambilkan kursi plastik dari area tunggu dan berjalan hendak keluar. "Jangan, Bu Asih," bentak Rendra, menghalangi jalan tukang sapu itu. "Kembalikan kursi itu. Ini bukan panti jompo. Biar dia pergi sendiri." Bu Asih terpaku, wajahnya campur aduk antara ketakutan dan kemarahan. Arman menarik napas dalam-dalam. Ia mengambil kursi dari tangan Bu Asih yang gemetar. "Saya yang tanggung jawab, Bu," bisiknya. Lalu, dengan keberanian yang ia kumpulkan dari seluruh tenaga dalam dirinya, ia menatap Rendra. "Maaf, Pak Rendra. Saya akan menerima hukuman apapun nanti. Tapi saya tidak bisa membiarkan manusia, apalagi yang tua dan sakit, terbaring begitu saja. Itu melanggar nurani saya." Dengan langkah pasti, ia membawa kursi itu keluar, mendudukannya dengan hati-hati, dan membantu nenek itu untuk pindah ke kursi yang lebih nyaman, masih di bawah naungan payungnya. "Nek, ini duduk yang nyaman. Tunggu sampai kuat jalannya. Kalau perlu, nanti saya panggilkan beca atau antar ke puskesmas," katanya dengan suara cukup keras untuk didengar orang di sekitar. Ia lalu kembali masuk, berdiri tegak di depan Rendra dan area manajer. "Saya siap menerima konsekuensinya, Pak." Rendra gemetar karena marah. Ia melihat area manajer, Pak Wisnu, yang selama ini dia memperhatikan. "Anda lihat, Pak Wisnu? Ini contoh ketidakdisiplinan yang parah. Mengabaikan pos di hari inspeksi, meninggalkan pintu utama tanpa penjagaan, dan merusak citra bank dengan berinteraksi dengan pengemis." Pak Wisnu, pria berambut perak itu, memandang Arman sekilas, lalu menatap nenek tua di luar yang sekarang duduk lebih nyaman, meminum sisa air di botol. "Selesaikan ini di dalam, Rendra. Jangan di depan umum," katanya dengan suara datar, lalu berbalik dan masuk ke ruang manajemen. Itu adalah pertanda buruk bagi Arman. Pak Wisnu tidak membelanya. "Kamu," kata Rendra kepada Arman, jari telunjuknya hampir menunjuk hidung Arman. "Lapor ke ruang saya. Sekarang. Dan kamu," ia menoleh ke security shift pagi, "jaga pos itu. Jangan tinggalkan." Arman mengikuti Rendra dengan langkah berat. Saat ia berjalan melewati lobi, ia melihat Pak Joko sedang berdiri di dekat mesin ATM. Kapan pria itu datang? Arman tidak menyadarinya. Yang ia lihat adalah ekspresi Pak Joko, bukan penilaian, bukan juga dukungan, tapi sesuatu yang dalam dan tak terbaca. Pria itu mengangguk pelan, sangat pelan, pada Arman, sebelum kemudian memandang ke arah nenek di luar jendela dengan tatapan yang sangat berbeda. Tatapan penuh perhatian dan kekhawatiran yang personal. Tapi Arman tak punya waktu memikirkan itu. Ia masuk ke ruang Rendra, di mana Pak Wisnu sudah duduk di kursi tamu. Dua pasang mata memandangnya seperti hakim memandang terdakwa. Dan di luar, di bawah terik matahari yang tak kenal ampun, seorang nenek tua duduk di kursi plastik, dibayangi payung lipat, hatinya lebih pedih daripada badannya, karena kebaikan seorang asing justru menghancurkan nasib pria itu. Ia memejamkan mata, berdoa dalam hati. Ia tidak tahu bahwa nasib itu belum berakhir. Bahwa pilihan Arman untuk menolongnya akan memicu rangkaian peristiwa yang tak terduga oleh siapapun di dalam ruangan ber-AC itu. Ruangan ber-AC di kantor manajer terasa lebih dingin dari biasanya. Dingin yang menusuk tulang. Arman berdiri tegak di depan meja Pak Rendra, tangan tergenggam di belakang punggung, postur sempurna layaknya seorang prajurit menghadap komandan. Namun di dalam, jantungnya berdebar kencang bagai mesin diesel tua. Pak Rendra duduk di kursi kulitnya, sementara Pak Wisnu, sang area manajer, duduk di kursi tamu di samping, mengamati dengan ekspresi dingin yang profesional. Sebuah laptop terbuka di atas meja, mungkin berisi laporan inspeksi. "Arman," mulai Rendra, suaranya rendah namun penuh tekanan. "Coba kamu jelaskan, apa prosedur utama seorang satpam yang bertugas di pintu utama?" Arman menarik napas. Menjaga keamanan pintu, mengawasi lalu lintas orang, memberikan pelayanan pertama pada nasabah, dan tidak meninggalkan pos tanpa izin atau pengganti, Pak. "Bagus. Kamu hafal."
Rendra menyatukan ujung jari-jarinya. Lalu, tindakanmu tadi melanggar poin berapa? Poin tentang tidak meninggalkan pos, Pak. Hanya itu. Rendra menekan. Bagaimana dengan image bank? Bagaimana dengan first impression? Kamu pikir nasabah ingin melihat seorang nenek tua tak terurus dan satpam yang asyik memberi minum di depan pintu bank kelas atas ini? Ini bukan puskesmas, Arman. Ini Bank Mulia Sentosa. Arman menahan gejolak di dadanya. Pak, beliau bukan tak terurus. Beliau sakit kepanasan. Sebagai manusia. Sebagai karyawan. Rendra membentak, memotongnya. Kamu di sini adalah sebagai karyawan. Bukan tukang sosial. Sudah berapa kali briefing tentang ini? Keamanan dan citra adalah segalanya. Kamu meninggalkan pos selama, ia melihat jam tangannya, hampir 10 menit. Bayangkan jika terjadi perampokan. Bayangkan jika ada teroris yang masuk. Atau hal paling sederhana, bayangkan Pak Wisnu di sini datang dan melihat pos satpam kosong. Itu menunjukkan manajemen kita bobrok. Pak Wisnu, yang selama ini diam, akhirnya bersuara. Suaranya tenang, namun justru lebih menakutkan. Arman, berapa lama kamu bekerja di sini? 10 tahun kurang 2 bulan, Pak. 10 tahun. Waktu yang cukup untuk memahami budaya perusahaan. Wisnu menatapnya tajam. Tindakanmu, meski didasari niat baik, menunjukkan penilaian yang sangat buruk, Po Orjudgement. Terutama di hari inspeksi. Kamu memberi kita semua, saya dan Pak Rendra, masalah. Kata, masalah, itu menggantung di udara. Arman merasa lututnya sedikit lemas. Ia tahu arah pembicaraan ini. Saya siap menerima sanksi, Pak. SP, pemotongan gaji, apapun. Saya mengaku salah telah meninggalkan pos. Tapi tolong, jangan kaitkan dengan niat menolong sesama. Suara Arman sedikit bergetar, tetapi ia pertahankan ketegasannya. Rendra menyeringai, seperti menangkap peluang. Sanksi? Kamu pikir ini masalah sanksi biasa? Ini adalah soal prinsip. Soal kedisiplinan. Jika saya membiarkan ini, besok satpam yang lain bisa berbuat hal serupa dengan alasan menolong. Lalu keamanan bank ini jadi apa? Jadi tempat penitipan orang jompo. Tapi Pak, tidak ada tapi. Rendra beranjak dari kursinya, berjalan mendekati jendela yang menghadap ke lobi. Nenek tua di luar sudah pergi, didampingi seorang wanita parubaya yang kebetulan lewat dan mungkin merasa iba. Kursi dan payung masih tertinggal. Lihat, itu bukti kekacauanmu. Barang bank dipakai untuk kepentingan pribadi. Itu payung dan kursi saya gunakan untuk menolong, Pak. Bukan untuk pribadi, bantah Arman, darahnya mulai mendidih. Itu tetap aset bank yang digunakan di luar prosedur. Rendra memutar tubuhnya. Sudah, Arman. Saya tidak ingin berdebat panjang lebar. Keputusan sudah dibuat. Atas pelanggaran berat terhadap prosedur keamanan dan etika kerja, serta menunjukkan penilaian yang buruk yang membahayakan citra institusi, kamu dipecat. Efektif saat ini juga. Dunia Arman seakan berhenti berputar. Suara dengung memenuhi telinganya. Dipecat. Ia tak percaya. 10 tahun pengabdian, tanpa catatan buruk satupun, diakhiri karena menolong seorang nenek? Ya. Dan mengingat sifat pelanggaranmu yang dilakukan di depan umum dan di hari inspeksi, pemecatan ini juga akan diumumkan secara terbuka, sebagai pembelajaran bagi karyawan lain. Rendra berkata dengan kejamnya yang terukur. Pak Wisnu, Arman memandang ke area manajer, mencari pertolongan terakhir. Pak Wisnu menghela napas, berpura-pura berat hati. Saya mendukung keputusan manajer cabang, Arman. Ini untuk kebaikan dan kedisiplinan organisasi secara keseluruhan. Prosedur adalah prosedur. Arman terdiam. Rasa panas yang tadinya ada di dada berubah menjadi kebekuan total. Ia melihat kenyataan dengan jelas. Bagi mereka, ia hanyalah angka, sebuah posisi yang mudah diganti. Kemanusiaannya tidak bernilai apa-apa dibanding buku prosedur yang tebal. Sekarang, kembalikan semua barang milik bank. Seragam, topi, lencana, ID card. Kamu akan dikawal keluar. Rendra sudah duduk kembali, mengetik sesuatu di laptopnya, seolah Arman sudah tidak ada di ruangan. Dengan langkah gontai, Arman keluar dari ruangan menuju loker kecilnya di belakang.
Seluruh mata di kantor mengikutinya. Beberapa teller wanita menunduk, tidak tega memandang. Petugas kebersihan lain selain Bu Asih menggeleng-geleng. Security shift pagi, yang menggantikannya, hanya bisa memandang dengan rasa bersalah. Saat ia membuka loker dan mulai melepas seragam coklat tua yang selama ini ia banggakan, Bu Asih muncul dari balik pintu. Matanya merah. "Pak Arman, ini tidak adil," bisiknya, suaranya serak. "Sudahlah, Bu. Ini sudah keputusan atasan," jawab Arman, mencoba tersenyum tapi yang muncul adalah raut pilu. "Bapak tolong nanti kursi dan payung di luar diambil." "Iya, Pak." Bu Asih merogoh saku celana, mengeluarkan selembar uang 20.000 yang lecek. "Ini, untuk ongkos pulang. Dan, ini kue dari saya." Ia menyodorkan sebungkus kecil berisi lapis legit. Arman menolak uangnya, tetapi menerima kue itu. "Terima kasih, Bu. Jaga kesehatan." Ia melipat seragamnya dengan rapi, meletakkan topi di atasnya, dan meletakkan lencana serta ID card di atas tumpukan itu. Pakaian pribadinya, kaos oblong dan celana jeans sederhana, terasa asing di tubuhnya di tengah lingkungan serba resmi ini. Saat ia membawa barang-barang bank itu kembali ke ruang Rendra, ia mendengar suara dari pengeras suara di lobi. Perhatian seluruh karyawan dan nasabah. Itu suara Rendra. Arman membeku di depan pintu ruang manajer. "Atas nama manajemen bank, Mulia Sentosa, kami menyampaikan keputusan penting terkait penegakan disiplin. Hari ini, salah satu anggota staf keamanan, Arman, telah melakukan pelanggaran prosedur keamanan berat dengan meninggalkan posnya tanpa izin dan melakukan aktivitas di luar tugasnya yang merusak citra bank." Suara itu bergema di lobi yang hening. Semua orang terpana. Sebagai bentuk komitmen kami terhadap keamanan, disiplin, dan profesionalisme, dengan berat hati kami memutuskan untuk memutus hubungan kerja dengan yang bersangkutan, efektif segera. Arman merasa seluruh darah di wajahnya mengering. Ia dipermalukan. Dipecat secara terbuka, di depan nasabah, seperti seorang kriminal. Keputusan ini diambil untuk menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa aturan dan prosedur adalah hal tertinggi yang harus dijunjung. Terima kasih. Suara itu berhenti. Lalu, senyap. Senyap yang lebih menyiksa dari teriakan. Rendra membuka pintu, menemui Arman yang berdiri pucat pasi. "Serahkan barang-barang itu. Dan keluar dari sini." Tanpa kata-kata, Arman menyerahkan tumpukan seragam dan identitas dirinya yang lama. Ia lalu berbalik, berjalan menuju pintu utama untuk terakhir kalinya. Langkahnya terasa seperti berjalan di atas bara. Di lobi, puluhan pasang mata menatapnya. Ada yang kasihan, ada yang malu melihat, ada yang takut. Dari sudut matanya, ia melihat Pak Joko masih berdiri di dekat mesin ATM. Kali ini, ekspresi pria itu berbeda. Ada kedalaman yang gelap di matanya, dan ia tidak lagi melihat Arman, melainkan menatap langsung ke arah ruang manajemen, di mana Pak Rendra berdiri dengan sikap puas. Arman melewati pintu kaca geser yang biasa ia buka. Kali ini, ia yang membukanya untuk diri sendiri, untuk keluar selamanya. Udara panas yang itu menyambutnya, tetapi ia tidak merasa apa-apa. Hatinya sudah beku. Ia berjalan beberapa langkah, lalu terduduk di halte bus di seberang bank. Dari sana, ia bisa melihat gedung bank yang megah, pintu kacanya yang mengilap, dan sosok security baru yang sudah berdiri tegap di posnya. Dunia terus berputar. Posisinya telah diganti dalam hitungan menit. Baru kemudian, air mata itu tumpah. Bukan karena kehilangan pekerjaan, tapi karena penghinaan, karena ketidakadilan yang begitu telanjang. Ia menolong seorang manusia, dan untuk itu ia dihancurkan. Tak lama, Bu Asih keluar dengan membawa kursi dan payung lipatnya. Ia mendekati Arman di halte. "Ini, Pak," katanya, meletakkan barang-barang itu. "Jangan putus asa, Pak Arman. Orang baik seperti Bapak, pasti dapat jalan." Ia memegangi bahu Arman sebentar, lalu bergegas kembali masuk karena jam istirahatnya habis. Arman duduk lama di halte, memandangi bank itu, hingga matahari mulai condong ke barat. Ia kemudian mengumpulkan sisa kekuatannya, membawa kursi plastik dan payungnya, dan berjalan menuju halte bus yang akan membawanya pulang. Pada istri yang sedang menunggu dengan harapan. Pada anak yang akan bertanya, "Ayah pulang cepat hari ini." Ia tidak tahu bahwa di dalam bank, sebuah percakapan lain sedang terjadi. Saat Pak Joko menyelesaikan transaksinya di teller, ia tidak langsung pergi. Ia menghampiri customer service. "Saya ingin bertemu dengan Pak Rendra, sang manajer. Sekarang juga."
Tone suaranya tidak lagi tenang dan sederhana. Ia berisi sebuah otoritas yang dingin. Namun, pertemuan itu ditolak dengan halus oleh resepsionis karena Pak Rendra sedang sibuk dengan Pak Wisnu. Pak Joko hanya mengangguk, tidak memaksa. Ia mengeluarkan smartphone sederhana dari saku, memotret sesuatu dari jauh. Mungkin pos satpam yang kosong kemudian terisi, mungkin wajah puas Rendra yang terlihat dari balik kaca, lalu berbalik dan pergi. Langkahnya mantap, dan ada tekad yang membara di balik ketenangannya. Tapi Arman tidak melihat itu. Ia hanya merasakan beban dunia di pundaknya, dan rasa pahit ketidakadilan yang mengganjal di kerongkongannya, sepanjang perjalanan pulang yang terasa lebih jauh dari biasanya. Perjalanan pulang dengan bus terasa seperti perjalanan di dalam terowongan yang gelap dan tak berujung. Arman duduk di kursi belakang, memeluk kursi plastik dan payung lipat yang kini terasa seperti piala dari sebuah pertempuran yang kalah. Setiap hentakan bus mengguncang tubuhnya, seakan mengingatkan pada kehancuran hari ini. Ia menatap kosong keluar jendela, tetapi pemandangan kota yang sibuk tak masuk ke dalam benaknya. Yang ia lihat hanyalah wajah marah Pak Rendra, senyap dingin Pak Wisnu, dan tatapan puluhan pasang mata di lobi bank. Saat turun di depan gang rumah kontrakannya, langkahnya tertatih. Udara senja yang biasanya menyejukkan, hari ini terasa pengap. Ia melihat asap mengebul dari dapur tetangga, mendengar tawa anak-anak bermain, suara kehidupan normal yang justru menyakitkan. Kehidupannya yang normal, yang ia bangun dengan susah payah selama 10 tahun, baru saja runtuh. Ia berdiri di depan pintu rumahnya, rumah petak sederhana dengan cat biru muda yang sudah memudar. Dari dalam, terdengar suara Dika, anaknya, yang sedang bersemangat bercerita tentang sesuatu di sekolah. Terus, Bu, nilai matematikaku 90. Aku ranking 3 lagi. Suara Sari, istrinya, membalas dengan riang. Wah, pinteran sama bapak nih. Nanti dimasakin telur dadar kesukaan. Arman menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Bagaimana cara mengatakannya? Bagaimana cara menghancurkan kebahagiaan sederhana itu dengan kabar buruk? Tangannya yang menggenggam gagang pintu terasa lumpuh. Ayah! Teriakan girang Dika memecah kebimbangannya. Anak itu membuka pintu dari dalam, wajahnya berseri melihat ayahnya pulang lebih awal. Ayah pulang. Lihat nih, nilai matematika. Arman memaksakan senyum terbaik yang bisa ia kumpulkan. Ia meraih kepala Dika, mengacak-acak rambutnya. Pintar, Ayah bangga. Suaranya serak. Sari muncul dari dapur kecil, masih memakai celemek. Senyumnya pudar seketika ketika melihat mata suaminya. Sebagai partner hidup selama 15 tahun, ia bisa membaca bahasa tubuh Arman seperti buku terbuka. Dika, sana ke belakang, cuci tangan. Bantu ibu siapkan makan malam, perintahnya lembut namun tegas. Setelah Dika berlari, Sari mendekat. Apa yang terjadi, men? Bisiknya. Matanya sudah mulai berkaca-kaca. Ia melihat kursi plastik dan payung di tangan Arman. Kenapa bawa itu pulang? Dan seragamu. Arman tidak bisa menahannya lagi. Air mata yang ia tahan sepanjang perjalanan akhirnya meledak. Di ruang tamu sempit yang hanya diisi sebuah sofa tua dan meja kecil, ia menceritakan segalanya. Dari nenek tua di terik matahari, dilemanya, tindakannya, hingga pemecatan yang menghina di depan umum. Setiap kata terasa seperti kaca yang ia telan. Sari mendengarkan tanpa sepatah kata pun. Wajahnya berubah pucat, tangannya mencengkeram ujung celemek. Saat Arman selesai, ruangan itu tenggelam dalam senyap yang pekat, hanya terpecah oleh suara sate kambing dari tukang gerobak yang lewat di luar. Jadi, mereka memecatmu karena menolong seorang nenek yang hampir pingsan, tanya Sari perlahan, seakan tak percaya. Arman mengangguk, menundukkan kepalanya dalam-dalam, malu dan hancur. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Alih-alih marah atau panik, Sari justru merangkul suaminya. Pelukannya erat, hangat, dan penuh penerimaan. Kamu tidak salah, men, bisiknya di telinga Arman. Tidak salah sama sekali. Kamu melakukan apa yang seharusnya dilakukan setiap manusia berhati nurani. Tapi kita gaji. Dika. Gumam Arman, suaranya tertahan di bahu istrinya. Kita akan cari jalan. Selama ini kita bisa bertahan, ke depan juga pasti bisa. Yang penting kita sehat, dan kita masih punya harga diri. Suara Sari tegas, meski Arman bisa merasakan tetesan air mata yang membasahi bahu seragam kaosnya. Aku lebih bangga punya suami seperti kamu, yang berani melakukan hal benar meski sulit,
daripada punya suami yang hanya patuh buta pada aturan yang kejam. Kata-kata itu seperti balutan pada luka di hati Arman. Ia menangis lebih lepas, melepaskan semua beban, ketakutan, dan kehinaan yang ia tanggung sendirian seharian. Malam itu adalah malam yang gelisah. Mereka makan malam dengan tenang di hadapan Dika, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Dika, dengan polosnya, bercerita tentang cita-citanya menjadi insinyur. Setiap kata dari mulut anaknya menusuk hati Arman. Bagaimana ia akan membiayai sekolahnya? Bagaimana dengan uang les? Uang seragam tahun depan? Setelah Dika tidur, Arman dan Sari duduk di teras kecil. Mereka menghitung pengeluaran, tabungan yang sangat minim, dan kemungkinan mencari pekerjaan baru. Usia Arman yang hampir 50 tahun menjadi tantangan besar. Lapangan kerja untuk satpam memang ada, tetapi butuh waktu dan koneksi. Sari berjanji akan menambah porsi jualan kuenya. Besok pagi aku akan langsung cari info lowongan. Dari tukang parkir sampai satpam pabrik, aku jalani, kata Arman, mencoba membangkitkan semangat. Kita doa saja, men. Tuhan Maha Adil. Kebaikanmu hari ini tidak akan sia-sia, jawab Sari, memegangi tangan suaminya erat-erat. Namun, di balik kata-kata positif itu, kegelisahan seperti kabut tebal menyelimuti hati mereka. Mereka tertidur larut, dengan beban yang terasa seperti gunung di dada. Sementara itu, di sebuah rumah yang jauh lebih besar dan sejuk di area kompleks perumahan elit, seorang pria duduk di ruang kerjanya yang dipenuhi buku. Pak Joko. Wajahnya yang biasanya tenang kini diliputi kegelapan. Di hadapannya terbuka laptop, dan di sampingnya, foto dalam bingkai perak, seorang wanita tua dengan senyum hangat, Bu Atik, ibunya. Ia mengangkat telepon, menekan nomor yang ia hafal. Ibu, sudah sampai rumah? Sudah minum obat? Suaranya lembut, sangat berbeda dengan aura yang ia pancarkan di bank tadi siang. Dari tadi dipaksa minum sama Mbak Yati, Jo. Ibu baik-baik saja. Itu Bapak Satpam yang baik itu bagaimana? Suara Bu Atik terdengar sedih di seberang sana. Jangan khawatir, Ibu. Saya sedang urus. Ibu istirahat saja. Setelah menenangkan ibunya, Pak Joko meletakkan telepon. Matanya tertuju pada email yang baru ia terima dari asisten pribadinya. Isinya adalah laporan singkat tentang profil Arman, lengkap dengan alamat dan riwayat pekerjaan. Juga data tentang Bank Mulia Sentosa, termasuk kinerja cabang dan profil Pak Rendra. Wajahnya berkerut. Ia adalah seorang pengusaha di bidang kontraktor dan properti development yang sukses, namun dengan gaya hidup yang disengaja sederhana. Uangnya di bank itu adalah sebagian dari dana likuid yang ia simpan untuk operasional. Tapi lebih dari uang, hari ini ia menyaksikan langsung karakter sebenarnya dari institusi yang ia percayai. Ia menyaksikan kebaikan ditindas, dan kekakuan yang tak berperasaan diagungkan. Akan kuajarkan pada mereka arti, citra, yang sesungguhnya, gumamnya kepada diri sendiri sebelum menutup laptop. Esok hari akan menjadi hari yang berbeda. Pagi yang bertolak belakang. Pukul 8.15, Bank Mulia Sentosa tampak normal, bahkan lebih bersih dan rapi dari biasanya. Pak Rendra, dengan jas barunya, sudah berdiri di lobi, mengawasi segala sesuatu. Wajahnya berseri. Laporan inspeksi dari Pak Wisnu, meski mencatat insiden kemarin, secara keseluruhan memberikan nilai baik untuk manajemen cabangnya atas tindakan tegas dan cepat menangani pelanggaran. Baginya, pemecatan Arman adalah keputusan tepat yang membuktikan kepemimpinannya yang kuat. Ia bahkan memberikan briefing pagi khusus. Kemarin kita semua menyaksikan tindakan disiplin yang terpaksa diambil. Saya harap itu menjadi pelajaran. Di sini, aturan adalah segalanya. Empati itu baik, tapi jangan sampai mengaburkan profesionalisme dan kewaspadaan kita. Hari ini, kita bekerja seperti biasa. Tunjukkan kinerja terbaik. Para karyawan mengangguk, namun semangatnya lesu. Suasana tegang dan muram masih menggantung. Bu Asih, yang menyapu lantai, matanya sembab. Ia sempat mendengar dari malam itu bahwa Arman benar-benar dipecat. Pukul 8.30, pintu dibuka. Nasabah mulai berdatangan. Semua berjalan lancar. Satpam pengganti, seorang pemuda baru, berusaha tampak tegap namun terlihat kaku. Rendra merasa puas. Luka kecil telah disembuhkan, dan banknya kembali berjalan sempurna. Pukul 10 tepat, bel pintu berbunyi. Seorang pria memasuki lobi. Ia memakai kemeja lengan panjang linen putih yang sederhana, celana chino coklat, dan sepatu loafers hitam.
Tas kain biasa masih di tangannya. Ia adalah Pak Joko. Namun ada sesuatu yang berbeda. Langkahnya lebih mantap, tatapannya lebih tajam, dan ada aura tenang yang justru mengundang wibawa. Ia tidak langsung menuju teller atau customer service. Ia berjalan langsung ke pos Satpam baru. Saya ingin bertemu dengan Pak Rendra, manajer cabang. Sekarang. Suaranya datar, namun mengandung perintah yang tidak bisa ditolak. Satpam baru itu terbengong-bengong, hanya bisa mengangguk dan bergegas menggunakan intercom. Rendra, yang dari ruang kerjanya melihat kedatangan Pak Joko, sedikit mengerutkan kening. Ia mengenali nasabah sederhana ini. Biasanya tidak pernah menuntut. Namun ia memutuskan untuk memenuhi permintaannya, dengan anggapan mungkin ada keluhan kecil. Selamat pagi, Pak Joko. Silakan masuk, sambut Rendra di depan ruangannya dengan senyum profesional. Pak Joko masuk tanpa membalas senyum. Ia duduk di kursi tamu tanpa menunggu dipersilakan. Rendra agak tersinggung dengan sikapnya, namun tetap menjaga profesionalisme. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Masalah dengan transaksi? Tanya Rendra sambil duduk di balik mejanya. Tidak, jawab Pak Joko singkat. Ia menatap lurus ke mata Rendra. Tatapan itu membuat Rendra sedikit tidak nyaman. Saya di sini untuk menarik dana saya. Rendra sedikit lega. Penarikan dana. Hal biasa. Tentu, Pak. Berapa jumlahnya? Saya bisa persilakan ke teller. Semuanya. Maaf. Rendra tak yakin dengan pendengarannya. Saya akan menarik semua saldo rekening saya di bank ini. Setiap rupiahnya, kata Pak Joko perlahan, jelas, dan tegas. Rendra tersenyap. Ia memaksakan senyum. Pak Joko, apakah ada masalah dengan pelayanan kami? Jika ada, kami sangat terbuka untuk mendengar dan memperbaiki. Penarikan dana besar-besaran seperti itu, tentu ada prosedurnya, dan kami sangat menghargai kepercayaan Bapak selama ini. Masalahnya sudah saya saksikan sendiri kemarin, kata Pak Joko. Suaranya mulai meninggi sedikit, cukup untuk terdengar oleh sekretaris di luar. Masalahnya adalah cara Anda memperlakukan karyawan Anda yang bernama Arman. Masalahnya adalah aturan tanpa hati nurani yang Anda junjung tinggi. Rendra mulai panik. Pak Joko, mohon kita bicara dengan kepala dingin. Jumlah di rekening Bapak sangat besar. Ini akan berdampak pada kinerja cabang kami. Dan itulah tujuannya, potong Pak Joko dingin. Saya ingin dampaknya dirasakan. Sekarang, apakah Anda akan proses penarikan dana saya, atau harus saya telepon kantor pusat dan pengacara saya untuk menanyakan mengapa bank menghalang-halangi nasabah yang ingin mengambil uangnya sendiri? Ancaman halus itu bekerja. Rendra berkeringat dingin. Ia menyadari ini bukan ancaman kosong. Gaya bicara dan sikap Pak Joko hari ini sama sekali berbeda dengan nasabah sederhana yang ia kenal. Dengan senang hati kami akan proses, Pak. Rendra mencoba menyelamatkan muka. Boleh saya tahu, ada alasan khusus sehingga Bapak mengambil tindakan drastis ini? Mungkin saya bisa klarifikasi tentang kasus kemarin. Pak Joko berdiri. Klarifikasi? Baik. Ia berjalan mendekati jendela yang menghadap ke lobi, tempat semua karyawan sudah berusaha menyembunyikan rasa ingin tahu mereka. Lalu, dengan suara yang lantang dan jelas, ia berkata, saya akan beri klarifikasi kepada Anda, Pak Rendra. Nenek tua yang ditolong Pak Arman kemarin, adalah ibu kandung saya. Dentuman keheningan yang keras seakan menghantam seluruh ruang bank. Rendra terpaku, mulutnya terbuka. Para karyawan di luar saling pandang dengan mata berbinar ketakutan dan keterkejutan. Bu Asih menjatuhkan sapunya. Pak Joko memandang Rendra dengan tatapan penuh penghakiman. Ibu saya sengaja saya titipkan di depan bank kemarin, karena saya ingin melihat institusi keuangan mana yang akan saya percayai. Apakah bank yang memiliki manusia-manusia berhati nurani, atau hanya robot pelaksana aturan? Dan jawabannya, saya dapatkan dengan sangat jelas. Anda lebih memilih menjadi robot. Ia mengambil tas kainnya, mengeluarkan sebuah buku tabungan dan KTP. Sekarang, proses. Atau saya akan membuat panggilan telepon yang akan Anda dan atasan Anda lebih sesali lagi. Rendra, dengan tangan gemetar, menerima buku tabungan itu. Saat ia melihat nominal saldo di dalamnya, wajahnya benar-benar kehilangan darah. Angka di depannya bukanlah angka biasa. Itu adalah angka yang bisa membuat target cabangnya bulan ini, bahkan kuartal ini, hancur berantakan.
Dan di luar, kabar mulai menyebar seperti api di ladang kering. Sebuah bisikan dari mulut ke mulut, dari teller ke customer service, dari office boy ke satpam. Nasabah utama tarik semua dananya, karena kemarin, itu ibunya. Pagi yang tadinya tenang dan terkendali, dalam sekejap berubah menjadi pagi yang penuh kepanikan dan pertanda bencana bagi Pak Rendra dan Bang Mulia Sentosa. Sementara itu, di rumah kontrakan sederhana, Arman baru saja bangun dari tidur gelisahnya, bersiap untuk memulai hari pertama sebagai pengangguran, sama sekali tidak menyadari bahwa roda keadilan yang ia tidak sangka-sangka, mulai berputar dengan cepat. Ruangan ber-AC di kantor manajer kini berubah menjadi ruang penyiksaan mental bagi Rendra. Udara dingin dari AC tidak lagi menyejukkan, melainkan seperti es yang membekukan arteri-arteri harapannya. Di hadapannya, Pak Joko duduk kembali dengan tenang, namun ketenangan itu memancarkan tekanan yang jauh lebih besar daripada teriakan kemarin. Saya sangat menyesal, Pak Joko, Rendra mencoba memulai, suaranya bergetar. Kami benar-benar tidak tahu. Jika kami tahu beliau adalah ibu bapak, tentu kami akan berikan pelayanan yang berbeda, dan insiden kemarin tidak akan terjadi. Itu adalah kata-kata yang salah. Pak Joko mengangkat alisnya, sebuah sinyal bahaya yang Rendra tidak tangkap. Justru disitulah masalahnya, Pak Rendra, kata Pak Joko dengan suara terukur. Setiap kata dipilih dengan cermat seperti pisau bedah. Apakah hanya karena beliau ibu seorang nasabah besar, maka beliau layak ditolong? Bagaimana jika beliau benar-benar hanya seorang nenek tua tak dikenal dari jalanan? Apakah kemanusiaannya menjadi kurang bernilai? Itulah yang Anda ajarkan pada karyawan Anda. Itulah budaya yang Anda bangun. Dan itulah yang membuat bank ini tidak layak untuk dipercaya. Rendra terdiam, mulutnya terbuka tutup seperti ikan di darat. Logika Pak Joko sederhana namun menghancurkan seluruh pembelaannya. Sekarang, lanjut Pak Joko, menatap jam tangannya yang sederhana. Saya ada janji lain dalam 1 jam. Tolong proses penarikan dana saya. Semuanya. Saya ingin uang tunai dalam bentuk bank draft atau transfer langsung ke rekening saya di bank lain. Pilihan ada pada Anda, yang penting prosesnya selesai hari ini juga. Pak Joko, jumlahnya sangat besar. Proses penarikan tunai dalam jumlah seperti ini membutuhkan pemberitahuan sebelumnya, persiapan likuiditas. Rendra mencoba mencari alasan teknis. Buku tabungan dan identitas saya ada di tangan Anda. Saldo ada. Saya adalah pemilik sah dana tersebut. Jika Bang Mulia Sentosa, yang selama ini mengklaim sebagai bank dengan layanan prima dan likuiditas kuat tidak bisa memenuhi permintaan legitimate seorang nasabah, maka itu adalah masalah besar lain yang akan saya laporkan ke otoritas jasa keuangan, kata Pak Joko tanpa meninggikan suara. Ancaman itu nyata, dan Rendra tahu konsekuensinya. Pemeriksaan mendadak dari OJK bisa merusak lebih dari sekadar catatan cabangnya. Tidak bisa, Pak. Tentu bisa. Rendra buru-buru menelepon interkom, memanggil kepala teller dan kepala operasional. Suaranya tinggi dan panik. Beberapa detik kemudian, 2 karyawan senior masuk dengan wajah penuh tanya. Rendra, dengan tangan gemetar, menyerahkan buku tabungan Pak Joko. Tolong, proses penarikan penuh untuk akun ini. Semua dana. Prioritas tertinggi. Kepala teller, seorang wanita bernama Ibu Maya, menerima buku itu. Matanya melirik ke arah nama dan nomor rekening. Wajahnya yang biasanya profesional tiba-tiba pucat. Ia mengenali nomor rekening itu. Itu adalah salah satu dari sedikit rekening premier di cabang mereka, yang saldonya dijaga kerahasiaan dan hanya bisa dilayani oleh manajer atau kepala teller. Ia membuka buku itu, dan saat matanya menangkap angka di halaman terakhir, napasnya tersedak. Pak Rendra jumlahnya. Bisiknya, matanya membelalak. Lakukan saja, Bu Maya. Jangan tanya, potong Rendra dengan kasar. Malu karena kepanikannya terlihat di depan Pak Joko yang tetap tenang. Ibu Maya dan kepala operasional keluar dengan langkah terburu-buru. Saat pintu tertutup, Rendra bisa mendengar riuh rendah yang tiba-tiba pecah di luar. Kabar itu pasti sudah menyebar ke seluruh lantai. Di lobi, suasana berubah total. Bisikan-bisikan yang tadinya tersembunyi sekarang menjadi gemuruh yang nyaris tak terbendung. Benarkah? Iya, Bu Maya yang bilang semua ditarik. Karena kemarin itu ibunya Pak Joko. Astaga, kita ikut-ikutan kena imbas enggak ya? Arman kasihan ya, tapi sekarang malah nasib kita yang di ujung tanduk. Bu Asih, yang sedang memeluk sapunya dekat pot tanaman, mendengar semua itu. Sebuah perasaan campur aduk membanjiri dirinya.
Ada kepuasan melihat keangkuhan Rendra mulai runtuh. Ada ketakutan akan masa depannya sendiri. Namun yang paling kuat adalah harapan bahwa mungkin keadilan untuk Pak Arman sedang bekerja. Di dalam ruang manajer, Pak Joko akhirnya berbicara lagi, mengisi kesunyian yang menyiksa Rendra. Bapak tahu, Pak Rendra, saya sengaja menabung di sini dengan gaya seperti orang biasa. Saya ingin melihat bagaimana karyawan bank ini memperlakukan orang kecil. Selama ini, Pak Arman adalah satu-satunya yang selalu konsisten. Senyumnya tulus, bantuannya tanpa pamrih. Ia mengingatkan nama ibu-ibu pensiunan, menolong kurir yang kebingungan, bahkan pernah saya lihat diam-diam membelikan minuman untuk tukang parkir yang kehausan. Ia adalah hati dari tempat ini. Dan kemarin, Anda membunuh hati itu di depan umum. Rendra tidak bisa menjawab. Ia merasa kecil, sangat kecil. Saya di sini bukan hanya untuk menarik uang. Saya di sini untuk menarik kepercayaan. Dan untuk mengajarkan pelajaran yang mahal tentang apa yang sebenarnya bernilai dalam bisnis, integritas dan kemanusiaan. Bel pintu ruangan berbunyi. Ibu Maya masuk lagi, wajahnya masih pucat, membawa beberapa dokumen. Pak, untuk jumlah sebanyak ini, harus ada tanda tangan Bapak sebagai manajer yang menyetujui, dan juga persetujuan dari kantor pusat untuk likuiditasnya. Tapi, kantor pusat sedang menanyakan alasan penarikan mendadak ini. Ia melirik takut ke arah Pak Joko. Berikan telepon pada saya, kata Pak Joko, mengulurkan tangan. Dengan ragu-ragu, Rendra menyerahkan telepon di mejanya yang sudah tersambung ke kantor pusat. Pak Joko menyambutnya. Selamat pagi, ini Joko Widarto. Saya nasabah dengan nomor rekening 84730195556. Saya menarik semua dana saya dari cabang Anda di Jalan Mentari karena ketidakpuasan terhadap budaya dan nilai-nilai yang diterapkan manajemen cabang di sini, yang bertentangan dengan janji, pelayanan terpercaya dan manusiawi, di brosur Anda. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi pengacara saya. Ia menyebutkan nama sebuah firma hukum ternama yang membuat kedua karyawan bank di ruangan itu tersentak. Lalu ia menutup telepon. Sekarang, proses. Tidak ada yang bisa membantah lagi. Rendra menandatangani dokumen dengan tanda tangan yang tak karuan. Proses yang biasanya memakan waktu berjam-jam, kali ini diprioritaskan dengan kepanikan. Sementara dokumen diproses, Pak Joko berdiri dan berjalan ke jendela, memandang ke lobi. Matanya mencari sesuatu, atau seseorang. Kemana Bu Asih? Petugas kebersihan tua yang biasanya di sini, tanyanya tiba-tiba pada Rendra. Rendra, yang terkejut dengan pertanyaan itu, buru-buru memerintahkan Ibu Maya untuk memanggil Bu Asih. Beberapa saat kemudian, Bu Asih masuk dengan wajah ketakutan, tangannya masih memegang sapu. Ia membungkuk hormat pada Pak Joko. Bu Asih, sapa Pak Joko, suaranya menjadi sangat lembut, berbeda sekali dengan nada bicaranya pada Rendra. Kemarin, saya lihat Ibu ingin menolong Pak Arman. Terima kasih. Itu berarti banyak. Bu Asih terisak, tidak menyangka akan diajak bicara seperti itu. Saya cuma bisa lihat saja, Pak. Tidak bisa bantu. Keberanian moral tidak selalu tentang tindakan, Bu. Kadang hanya tentang tidak setuju dalam hati. Ibu sudah melakukannya. Pak Joko kemudian mengambil sebuah kartu nama dari dompetnya. Ini kartu nama saya. Jika suatu saat Ibu butuh bantuan, atau jika ada perlakuan tidak adil lagi di sini, telepon saya. Bu Asih menerima kartu itu dengan tangan gemetar. Air mata menetes di pipinya yang keriput. Rendra menyaksikan pemandangan itu dengan perasaan hampa. Ia baru menyadari betapa dalamnya pengaruh insiden kecil kemarin, dan betapa butanya ia terhadap dinamika manusia di sekitarnya. Akhirnya, setelah waktu yang terasa seperti 1 abad bagi Rendra, dokumen selesai. Dana yang mencapai puluhan miliar rupiah, uang yang merupakan bagian dari dana proyek dan dana likuid perusahaan Pak Joko, secara resmi keluar dari kas cabang Bank Mulia Sentosa. Sebuah bank draft dengan nominal fantastis diserahkan kepada Pak Joko. Ia menerimanya, memeriksa dengan saksama, lalu memasukkannya ke dalam tas kainnya yang sederhana. Gerakan itu sendiri adalah sebuah pernyataan, uang yang sangat besar, dibawa dalam tas yang sangat biasa. Sekarang, kata Pak Joko sambil berdiri, saya akan pergi. Tapi percayalah, ini bukan akhir. Cerita tentang apa yang terjadi di sini akan saya sebarkan kepada rekan-rekan bisnis saya. Dan saya yakin, banyak dari mereka yang akan berpikir ulang untuk mempercayakan uang mereka pada institusi yang memilih aturan daripada nyawa manusia. Ia berjalan menuju pintu, lalu berhenti. Tanpa menoleh, ia berkata, "Oh ya, Pak Rendra.
Saya sarankan Anda mulai memperbarui CV Anda. Saya akan memastikan atasan Anda di kantor pusat tahu secara detail bukan hanya tentang hilangnya dana ini, tapi tentang kepemimpinan Anda yang menyebabkan hilangnya itu. Kemudian ia pergi. Pintu tertutup dengan perlahan, meninggalkan Rendra yang terpuruk di kursinya, dikelilingi oleh kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Di lobi, semua karyawan terdiam saat Pak Joko berjalan keluar. Ia tidak melihat ke kiri atau kanan. Namun, saat melewati pos satpam baru, ia berhenti sejenak. Jaga baik-baik, katanya pada satpam muda itu, namun maknanya terdengar lebih dalam dari sekadar nasihat kerja. Begitu pintu kaca tertutup di belakang Pak Joko, badai sebenarnya mulai di dalam bank. Telepon di meja Rendra berdering tak henti-hentinya. Itu dari kantor pusat. Suara di seberang sana penuh kemarahan. Target cabang untuk kuartal ini ambruk dalam sekejap. Rencana promosi Rendra ke kantor wilayah pupus sudah. Yang ada sekarang adalah pertanyaan tentang pertanggungjawaban. Sementara itu, Bu Asih, dengan kartu nama Pak Joko yang ia simpan di saku baju seragamnya dekat hati, kembali menyapu. Namun kali ini, ada setitik harapan di matanya. Ia menyapu lantai marmer yang dingin, sambil berharap bahwa sapuan-sapuannya bisa membersihkan juga keserakahan dan kekakuan yang telah mengotori tempat ini. Dan jauh dari sana, di sebuah warung kopi dekat rumah kontrakannya, Arman sedang duduk sendirian, memandangi secangkir kopi hitam yang sudah dingin. Koran lowongan kerja terbuka di hadapannya, tetapi matanya kosong. Ia sedang berjuang melawan gelombang putus asa, sama sekali tidak tahu bahwa di tempat ia dulu bekerja, sebuah gempa kecil telah mengguncang, dan gelombang kejutnya baru akan sampai padanya. Kabar itu tidak hanya bergema di dalam dinding marmer bank Mulia Sentosa. Ia bocor seperti gas yang mudah terbakar, menyebar melalui saluran-saluran yang tak terlihat namun sangat efektif, obrolan para teller di grup WhatsApp pribadi, keluh kesah karyawan kepada keluarga, dan telinga-telinga tajam para nasabah yang berpengaruh. Sebelum tengah hari, sebuah postingan samar namun menggigit muncul di forum finansial lokal online. Tanpa menyebut nama bank, seseorang menceritakan tentang sebuah cabang bank ternama yang kehilangan nasabah besar karena memecat satpam yang menolong seorang nenek tua, yang ternyata adalah ibu si nasabah. Postingan itu langsung menjadi bahan perbincangan hangat. Tes karakter yang gagal, tulis salah satu komentar. Daripada kehilangan muka, lebih baik kehilangan hati nurani, ya, tulis yang lain. Di kantor pusat bank Mulia Sentosa, ria kecil itu dengan cepat berubah menjadi gelombang yang mengancam. Area manajer Pak Wisnu, yang kemarin masih mendukung Rendra, kini menjadi sasaran kemarahan atasan langsungnya, Direktur Retail Banking. Telepon konferensi darurat digelar. Wisnu, kamu bilang itu hanya masalah disiplin karyawan kecil? Kecil? Sekarang kita kehilangan simpanan hampir 40 miliar dari satu nasabah. Dan itu baru dari satu cabang. Ada berapa cabang lagi yang punya kebijakan bodoh seperti Rendra itu? Hardik sang direktur di seberang telepon. Belum lagi reputasi, sambung seorang kepala divisi komunikasi korporat, suaranya cemas. Cerita ini sempurna untuk diangkat media. Bank tanpa hati memecat pahlawan lokal. Itu headline buruk sekali. Kita harus melakukan mitigasi sekarang. Pak Wisnu berkeringat dingin. Ia mencoba membela diri. Saya hanya mendukung keputusan manajer cabang berdasarkan prosedur, Pak. Tapi memang, penilaian Pak Rendra dalam menangani eskalasi tampaknya kurang bijaksana. Kurang bijaksana? Itu understatement of the year, sambar sang direktur. Saya mau kamu turun langsung ke cabang itu. Tangani ini. Gantung Rendra. Dan temukan cara untuk memulihkan situasi. Jika cerita ini sampai ke media massa, kepala kita semua bisa bergoyang. Sementara badai berkecamuk di dunia korporat, kehidupan Arman berjalan di jalur yang sunyi dan penuh kecemasan. Setelah seharian mencari lowongan di warung kopi dan dapat beberapa kontak yang belum tentu menjanjikan, ia pulang dengan langkah lesu. Sari, istrinya, terlihat lebih ceria dari yang ia duga. Ada apa, Sar? Tanya Arman, meletakkan tas berisi koran lowongan. Tadi siang, Bu Asih menelepon, jawab Sari sambil menyiapkan teh. Dia cerita ada sesuatu yang besar terjadi di bank. Dengan hati berdebar, Arman mendengarkan cerita istrinya tentang penarikan dana besar-besaran oleh Pak Joko dan pengakuan bahwa nenek itu adalah ibunya. Awalnya, ia tak percaya. Itu terdengar seperti plot sinetron. Tapi Bu Asih, yang tak pernah berbohong, menyampaikannya dengan suara bergetar penuh keyakinan. Jadi, karena saya, gumam Arman, terduduk di kursi plastik di teras. Perasaannya campur aduk. Di satu sisi,
Ada kepuasan bahwa keangkuhan Rendra mendapat ganjaran. Di sisi lain, ada rasa bersalah. Tapi, karyawan lain yang tidak bersalah bisa kena imbas. Bu Asih, dia bagaimana? Ia bilang baik-baik saja. Malah dapat kartu nama dari Pak Joko, kata Sari, mencoba menghibur. Kamu lihat, men, kebaikan itu tidak pernah sia-sia. Orang itu membalasnya dengan caranya sendiri. Tapi Arman menggeleng. Hidup tidak sesederhana itu. Membalas dendam tidak akan mengembalikan pekerjaanku, Sar. Aku tetap pengangguran. Dan aku khawatir dengan Bu Asih. Rendra pasti akan cari kambing hitam. Kekhawatiran Arman tidak sepenuhnya salah. Di bank, Rendra yang terkepung mulai menunjukkan taringnya. Dalam rapat darurat kecil dengan staf inti, ia mencoba membelokkan narasi. Ini semua adalah kesalahan Arman, katanya dengan suara menggertak, meski matanya sudah kehilangan cahaya. Jika dia tidak melanggar prosedur, tidak akan ada insiden. Tidak akan ada penarikan dana. Jadi ingat, disiplin adalah segalanya. Dan mulai sekarang, saya tidak ingin ada satupun dari kalian yang membicarakan hal ini di luar. Itu perintah. Tapi perintahnya sudah tidak lagi didengar dengan takut seperti dulu. Ibu Maya, sang kepala teller, berani menatapnya. Tapi Pak, masalahnya bukan Pak Arman melanggar prosedur. Masalahnya kita sebagai institusi keuangan terlihat tidak punya hati. Itu yang membuat nasabah kabur. Rendra terkesiap, lalu meledak. Kamu berani membantah saya? Ingat posisimu. Suasana rapat menjadi tegang. Kepatuhan buta yang selama ini ia bangun, retak. Keesokan harinya, gemanya mulai menyentuh dunia yang lebih luas. Seorang nasabah lain, seorang pengusaha garment yang sudah lama menjadi klien, mendatangi Rendra. Saya dengar cerita menarik tentang Pak Joko, Ren, katanya sambil duduk tanpa diundang. Benar dia tarik semua dananya. Rendra, dengan wajah kusut, mengangguk pelan. Berarti, kabar tentang satpam yang dipecat karena menolong ibunya itu benar, tanya pengusaha itu lagi. Itu masalah internal, Pak Denny. Mohon maaf tidak bisa dikomentari. Pengusaha itu menghela napas, berdiri. Kamu tahu, Rendra, dalam bisnis, karakter itu segalanya. Saya percaya pada angka, tapi saya lebih percaya pada orang yang dibalik angka. Kalian kehilangan lebih dari sekedar uang Pak Joko. Kalian kehilangan kepercayaan saya. Ia lalu pergi, dan beberapa hari kemudian, tim hubungan nasabah melaporkan bahwa Pak Denny mulai memindahkan dana-dananya secara bertahap ke bank lain. Efek domino telah dimulai. Yang lebih menghancurkan bagi Rendra adalah kedatangan Pak Wisnu dari kantor pusat. Wajah area manajernya itu seperti batu. Tanpa basa-basi, ia menggelar rapat tertutup berdua. Rendra, kamu sudah membuat kekacauan yang sangat besar, kata Wisnu, tanpa memberikan kesempatan untuk pembelaan. Kamu di sini bukan untuk jadi hakim yang menghakimi. Kamu di sini untuk membawa profit dan menjaga reputasi. Kamu gagal di keduanya. Secara efektif, kamu dinonjobkan mulai hari ini. Semua wewenang keputusan cabang dialihkan sementara ke saya. Kamu hanya mengurus administrasi saja sambil menunggu keputusan final dari direksi. Itu adalah pukulan mematikan. Rendra merasa dunia berputar. Tapi Pak Wisnu, saya hanya menjalankan prosedur. Prosedur yang bodoh. Pak Wisnu akhirnya meledak, kehilangan kesabaran profesionalnya. Prosedur mana yang melarang menolong orang hampir mati? Kamu punya otak, gunakan. Sekarang, karena kebodohanmu, kita harus memikirkan cara untuk memperbaiki ini. Dan cara satu-satunya adalah dengan menunjukkan kepada publik bahwa kita berbesar hati mengakui kesalahan. Rendra membeku. Apa maksudnya? Kita harus menarik kembali pemecatan Arman. Atau setidaknya, menawarkan kompensasi dan permintaan maaf secara resmi. Itu adalah sinyal untuk menghentikan pendarahan reputasi. Tidak mungkin. Rendra membanting meja. Ego terakhirnya memberontak. Itu artinya saya yang salah. Karir saya. Karirmu sudah selesai, Rendra, teriak Wisnu. Pilihannya sekarang, apakah kamu mau jatuh sendiri, atau menjatuhkan seluruh bank bersamamu? Pikirkan baik-baik. Di tengah kekacauan itu, sebuah mobil sedan sederhana berhenti di depan gang sempit tempat Arman tinggal. Pak Joko turun, masih dengan kemeja linen dan tas kainnya. Ia bertanya pada seorang anak yang sedang bermain, dan diarahkan ke rumah Arman. Ketika Arman membuka pintu dan melihat siapa tamunya,
Ia hampir tidak percaya. Pak Joko? Silakan masuk. Ruang tamu sempit itu terasa semakin kecil dengan kehadiran pria berwibawa itu. Sari buru-buru menyajikan teh terbaik mereka dengan tangan gemetar. Maaf mengganggu, Pak Arman, Bu Sari, kata Pak Joko dengan sopan. Saya datang untuk dua hal. Pertama, untuk menyampaikan permintaan maaf yang sangat dalam. Ibu saya, Bu Atik, adalah nenek yang kamu tolong. Tindakanmu kemarin adalah tindakan mulia. Dan sayangnya, itu membuatmu kehilangan pekerjaan. Saya merasa bertanggung jawab. Arman tercengang. Tidak, Pak, jangan begitu. Saya memilih sendiri untuk menolong. Konsekuensinya saya tanggung. Dan itulah yang membuat saya semakin hormat, sahut Pak Joko. Yang kedua, saya datang untuk menawarkan ganti rugi, sekaligus pekerjaan baru, jika kamu bersedia. Sari menggenggam tangan Arman erat-erat, matanya berbinar penuh harap. Pekerjaan? Tanya Arman, hati berdebar. Saya punya sebuah yayasan sosial yang mengurusi panti jompo dan pendidikan anak kurang mampu. Kami membutuhkan seorang kepala keamanan yang bukan hanya menjaga aset fisik, tetapi juga memahami dan melindungi penghuni panti, kebanyakan lansia seperti ibu saya, dengan hati. Saya melihat kualifikasi itu padamu. Gajinya akan lebih baik dari yang kamu terima di bank, plus tunjangan kesehatan untuk keluarga. Arman terdiam. Tawaran itu terdengar seperti mimpi. Tapi ia adalah orang yang hati-hati. Saya sangat berterima kasih, Pak. Tapi saya tidak ingin ini hanya karena rasa bersalah atau karena kasihan. Ini bukan kasihan, Pak Arman, kata Pak Joko tegas. Ini investasi. Saya menginvestasikan pada karakter. Karakter seperti kamu yang langka. Di yayasan saya butuh orang-orang yang melihat manusia, bukan hanya aturan. Apakah kamu tertarik? Air mata berkaca-kaca di mata Arman dan Sari. Ini adalah jalan keluar yang tidak pernah mereka impikan. Tentu saja tertarik, Pak. Dengan senang hati. Bagus. Besok kamu bisa datang ke kantor yayasan untuk briefing. Pak Joko berdiri, mengulurkan tangan. Saat berjabat tangan, ia merasa genggaman Arman yang kuat dan jujur. Oh ya, satu hal lagi. Besok mungkin akan ada orang dari bank yang menghubungimu. Mereka mungkin akan menawarkan sesuatu. Dengarkan saja. Tapi keputusan ada di tanganmu. Setelah Pak Joko pergi, Arman dan Sari duduk lama di teras, memproses segala yang terjadi. Angin sore terasa lebih sejuk dari biasanya. Prediksi Pak Joko ternyata benar. Esok paginya, ponsel butut Arman berdering. Dari seberang sana, suara yang dulu begitu menggertak kini terdengar lunak dan penuh permohonan. Itu adalah Pak Rendra. Arman, ini Pak Rendra. Bisakah kita bertemu? Kami ingin membicarakan kemungkinan kamu kembali bekerja. Arman menarik napas dalam. Ia ingat kata Pak Joko. Mengapa tiba-tiba, Pak? Bukannya saya sudah dipecat karena pelanggaran berat. Ada evaluasi ulang. Kami rasa keputusan kemarin terlalu gegabah. Kami menghargai niat baikmu. Suara Rendra tersendat-sendat, penuh rasa malu. Saya sudah terima tawaran pekerjaan lain, Pak, jawab Arman dengan tenang. Ia merasakan kekuatan yang baru. Tapi terima kasih atas tawarannya. Tunggu. Kami bisa naikkan gaji. Kami butuh kamu, Arman. Untuk memperbaiki situasi. Keputusasaan di suara Rendra nyata. Arman memandang istrinya, yang mengangguk pelan, memberikan kekuatan. Maaf, Pak Rendra. Saya pikir saya sudah menemukan tempat di mana kemanusiaan lebih dihargai daripada aturan kaku. Saya doakan bank bisa belajar dari ini. Selamat pagi. Ia menutup telepon. Untuk pertama kalinya sejak dipecat, ia merasa ringan. Gema kecil dari tindakannya telah menjadi gelombang yang mengubah hidupnya, dan mungkin mengubah cara sebuah institusi melihat nilainya sendiri. Gelombang itu belum reda, dan gelombang selanjutnya adalah gelombang perubahan yang harus dihadapi Bank Mulia Sentosa. Perubahan yang berawal dari sebuah kursi plastik dan segelas air untuk seorang nenek di terik matahari. Pagi itu, sinar matahari menyinari halaman yayasan, Harapan Mulia, dengan kehangatan yang berbeda. Bukan panas yang menyengat seperti di depan bank, melainkan cahaya emas yang menyejukkan, menembus rindangnya pohon-pohon trembesi yang mengelilingi kompleks. Arman, dengan seragam baru berwarna kaki dan kemeja polo putih bernama yayasan di dada, berdiri di depan pintu gerbang utama.
Posisinya mirip dengan posisinya dulu, seorang penjaga pintu. Namun, segalanya terasa berbeda. Di sini, pintu yang ia jaga bukanlah pintu kaca geser nan dingin menuju ruang transaksi uang. Ini adalah gerbang besi tempa yang terbuka lebar menuju sebuah taman luas, di mana puluhan lansia duduk bercengkerama di bangku-bangku. Beberapa anak-anak dari program beasiswa yayasan berlarian dengan riang, dan suara tawa serta obrolan berseliweran di udara, dicampur kicau burung. "Pak Arman, tolong jagain tas saya ya. Mau temani Nenek Rukiah jalan-jalan dulu," kata seorang relawan muda sambil meletakkan tas ranselnya di pos jaga sebelum mendorong kursi roda seorang nenek. "Siap, Dik. Hati-hati jalannya," sahut Arman sambil menyimpan tas dengan rapi. Senyumnya tulus dan lapang. Tidak ada lagi tekanan untuk terlihat sempurna, tidak ada lagi rasa was-was melanggar aturan kaku. Aturan utama di sini hanya satu, peduli. Pekerjaannya sebagai kepala keamanan jauh lebih luas dari sekadar menjaga fisik. Ia mengawasi sistem keamanan, menjadwal petugas, tetapi juga, dan ini yang paling ia sukai, menjadi titik kontak pertama bagi siapapun yang masuk. Ia menyapa setiap lansia dengan nama, mengingat obat yang harus diminum nenek tertentu, menjadi mediator saat ada perselisihan kecil antar penghuni panti, dan bahkan kadang menemani mereka yang sedang kesepian bercerita. Gajinya memang lebih baik, dan tunjangan kesehatan untuk keluarganya menjadi beban pikiran yang terangkat. Dika bisa tetap les bahasa Inggris. Sari bisa mengurangi bahan jualan kuenya. Namun, lebih dari materi, ketenangan jiwa yang didapat Arman adalah anugerah yang tak ternilai. Suatu sore, sebuah mobil mewah berhenti di gerbang. Pak Joko turun, kali ini dengan Bu Atik di sampingnya. Nenek itu terlihat segar dan sehat, wajahnya berseri. "Pak Arman," sapa Bu Atik begitu melihatnya, matanya berbinar. Ia meraih tangan Arman dan memegangnya erat. "Akhirnya ketemu lagi. Maaf ya, Nak, waktu itu membuatmu dapat masalah." "Jangan dipikirkan, Nek. Justru saya yang bersyukur bisa menolong Nenek. Lihat, sekarang malah dapat rezeki di sini," jawab Arman, hatinya hangat. Pak Joko tersenyum melihat interaksi itu. "Semua sudah nyaman, Pak Arman? Tim bisa diajak kerja sama?" "Sangat nyaman, Pak. Terima kasih sekali lagi. Di sini terasa seperti keluarga." "Bagus. Karena memang begitulah seharusnya." Pak Joko lalu mengajak ibunya berjalan-jalan di taman, meninggalkan Arman dengan rasa syukur yang mendalam. Sementara itu, di dunia yang ditinggalkan Arman, badai masih belum sepenuhnya reda. Bank Mulia Sentosa, cabang Mentari akhirnya menjadi bahan pelajaran nasional. Sebuah kolom opini di surat kabar finansian ternama memuat artikel berjudul, "Likuiditas Hati, Aset Paling Berharga yang Tidak Ada di Neraca." Artikel itu, tanpa menyebut nama secara langsung, mengkritik budaya perbankan yang terlalu mengagungkan prosedur hingga melupakan esensi kemanusiaan. CEO grup bank akhirnya turun tangan, memerintahkan audit budaya di semua cabang. Pak Rendra tidak lagi terlihat di cabang. Ia mendapat surat pemindahan ke posisi staf khusus di kantor pusat, sebuah ruang kerja tanpa bawahan dan tanpa wewenang nyata, yang dalam bahasa korporat dikenal sebagai lemari es. Karirnya membeku. Yang lebih pahit adalah bisikan dan pandangan yang ia terima dari rekan-rekan lamanya. Ia menjadi contoh nyata tentang bagaimana keangkuhan dan kekakuan bisa menghancurkan segalanya. Perceraiannya dengan istrinya, yang sudah lama retak, akhirnya terjadi tak lama kemudian. Ia kehilangan lebih dari sekedar pekerjaan. Ia kehilangan harga diri dan respek. Pak Wisnu, sang area manajer, mendapat surat peringatan berat dan dimasukkan dalam program pembinaan kepemimpinan intensif. Ia belajar, mungkin untuk pertama kalinya, bahwa kepemimpinan sejati membutuhkan emotional intelligence, bukan hanya kecerdasan finansial. Bank itu sendiri, dalam upaya memperbaiki citra, meluncurkan program CSR besar-besaran dengan fokus membantu lansia dan satpam. Mereka bahkan menawarkan beasiswa untuk anak-anak karyawan level bawah. Namun, noda itu tetap ada. Banyak nasabah yang sudah berpindah, tidak kembali. Efek dari hilangnya kepercayaan itu lebih lama sembuhnya daripada defisit likuiditas. Bu Asih, sang tukang sapu, mendapat kejutan. Atas rekomendasi tak langsung dari Pak Joko, yang mendengar kabar tentang keteguhan hatinya, manajemen bank yang baru, yang lebih manusiawi, memutuskan untuk memberikannya promosi menjadi supervisor kebersihan untuk 3 cabang, dengan gaji yang lebih layak. Ia tidak lagi harus menyapu setiap hari, tetapi mengawati dan melatih petugas baru. Ia sering mengunjungi Arman di yayasan, membawakan kue buatannya, dan bercerita tentang perubahan pelan di bank tua mereka. Beberapa bulan kemudian,
Di sebuah acara santai di taman yayasan, Arman duduk di bangku menghadap kolam ikan kecil. Di sebelahnya, Pak Joko sedang memberi makan ikan. Kadang saya masih berpikir, Pak, kata Arman. Apa yang terjadi itu, seperti takdir. Seandainya waktu itu saya tidak menolong, mungkin saya masih jadi satpam bank. Dan saya mungkin masih menabung di sana. Berpikir itu adalah bank yang baik, timpal Pak Joko. Kadang, ujian datang dalam bentuk yang tidak terduga. Kamu lulus ujian itu dengan nilai sempurna, Arman. Kamu memilih manusia, bukan aturan. Dan alam semesta, atau Tuhan, atau apapun yang kita percayai, membalas pilihan itu dengan keseimbangan. Keseimbangan. Ya, Rendra kehilangan segalanya karena memilih aturan buta. Aku kehilangan kepercayaan pada sebuah institusi, tapi mendapat seorang manajer keamanan yang hebat. Kamu kehilangan pekerjaan, tapi menemukan panggilan. Bu Asih mendapatkan promosi. Bank itu kehilangan uang dan reputasi, tapi mendapat pelajaran berharga. Mungkin. Itulah keseimbangan. Tidak selalu adil secara instan, tetapi pada akhirnya, segala sesuatu menemukan tempatnya. Arman mengangguk, meresapi kata-kata itu. Ia melihat ke arah pintu gerbangnya. Seorang anak perempuan dari program beasiswa berlari menghampirinya, memegang gambar yang baru ia warnai. Pak penjaga, ini untuk Bapak. Gambar Bapak lagi jaga pintu, tapi ada pelangi di atasnya. Arman menerima gambar itu, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, sayang. Bagus sekali. Ia memeluk anak itu sebentar. Di sanalah ia menyadarinya. Dahulu, ia menjaga sebuah pintu yang memisahkan uang dan manusia. Sekarang, ia menjaga sebuah gerbang yang menyatukan manusia, dengan segala kerentanannya, dalam sebuah lingkup kasih sayang. Ia bukan lagi sekadar satpam. Ia adalah penjaga hati. Dan penjagaan itu, dimulai dari hatinya sendiri. Hari pun senja. Arman bersiap untuk pulang. Ia melepas seragam hakinya, menggantinya dengan kemeja biasa. Saat berjalan menuju halte, ia melewati gedung bank, Mulia Sentosa, cabang Mentari. Dari luar, ia melihat satpam baru yang masih muda dan tegap berdiri di posnya. Ia juga melihat Bu Asih keluar, memakai seragam yang sedikit lebih bagus, tersenyum dan melambaikan tangan padanya dari kejauhan. Arman tersenyum balik, lalu melanjutkan langkah. Ia tidak lagi merasakan sakit atau dendam. Yang ada hanya sebuah kedamaian, dan rasa syukur yang dalam. Perjalanan pulangnya tak lagi terasa seperti terowongan gelap, melainkan seperti jalan yang diterangi cahaya senja, menuju rumah, menuju keluarga, menuju kehidupan baru yang seimbang. Dan di bank itu, pelan-pelan, perubahan kecil terjadi. Sebuah kursi tunggu khusus untuk lansia sekarang tersedia di dekat pintu masuk. Sebuah plakat kecil bertuliskan, pelayanan dengan hati, digantung di dinding. Prosedur tetap ada, tetapi briefing pagi sekarang juga membahas tentang empati dan kebijaksanaan. Roda terus berputar. Keseimbangan, meski terkadang pahit untuk dicapai, telah ditegakkan. Semua berawal dan berakhir pada sebuah pilihan sederhana di terik matahari, untuk menolong, atau tidak. Dan pilihan itu, telah mengubah banyak hal.